Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Meliniasari, NIM 05, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Teknik Pembuatan Single Complete Denture dengan kasus flat ridge posterior rahang bawah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Endang Kusdarianti, DRG MKes, selaku pembimbing 1, dan Dr. Okti Setiawati, DRG MKes, selaku pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang meliputi 1. Kehilangan gigi, 2. Resorpsi alveolar ridge, 3. Pentingnya dukungan alveolar ridge, retensi dan stabilitas, dan yang keempat, flat ridge merupakan faktor penyulit dalam pembuatan single complete denture. Yang pertama, kehilangan gigi. Menurut Liwongan 2015, gigi yang hilang harus segera diganti agar tidak memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan gigi dan mulut, karena dapat menyebabkan terganggunya satu atau lebih dari fungsi gigi yang berdampak pada ketidaknyamanan serta hambatan dalam beraktivitas. 2. Resorpsi alveolar ridge. Menurut Glossary of Prosthodontic Terms, resorpsi tulang alveolar yaitu proses pengurangan volume dan ukuran tulang alveolar yang terjadi pada rahang atas maupun rahang bawah secara fisiologis atau alamiah dan dapat terjadi secara patologis yang dipengaruhi oleh faktor sistemik. Untuk menghindari proses resorpsi itu terjadi, maka diperlukan pemeliharaan terhadap tulang alveolar pada daerah pendukung. Daerah pendukung tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dukungan primer, yaitu daerah yang menerima beban oklusal secara tegak lurus. Yang kedua, dukungan sekunder, yaitu daerah ridge anterior atas dan bawah, serta seluruh lereng ridge. Dan yang terakhir, dukungan tambahan, yaitu seluruh vestibulum yang jaringannya mudah bergerak dan diperlukan untuk daerah periferal seal, menurut Damayanti 2009. 3. Pentingnya dukungan alveolar ridge, retensi, dan stabilitas. Perencanaan perawatan single complete denture dengan kasus flat ridge posterior rahang bawah membutuhkan evaluasi terhadap berbagai faktor. Kesuksesan dari perawatan ini tergantung pada banyak variabel. Namun, 3 faktor menonjol yang paling penting yaitu retensi, stabilitas, dan bentuk alveolar ridge yang baik. Bentuk alveolar ridge dapat memberikan dukungan terhadap gigi tiruan. Hal ini disebabkan adanya kemampuan menahan gaya vertikal dan lateral dari gigi tiruan. Single complete denture dianggap berhasil apabila hasilnya nyaman, retentif, dan stabil saat dipakai oleh penderita. Hal tersebut dapat terpenuhi apabila penderita memiliki dukungan alveolar ridge yang baik. 4. Flat ridge merupakan faktor penyulit dalam pembuatan single complete denture. Flat ridge biasanya terjadi pada penderita yang telah mengalami resorpsi tulang alveolar, sehingga dapat menjadi faktor penyulit dalam pembuatan single complete denture, karena kurangnya dukungan yang ada pada alveolar ridge sehingga retensi dan stabilitas sulit untuk didapatkan. Maka harus ada kerjasama yang baik antara teknisi dan dokter gigi serta penderita yang kooperatif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, timbul permasalahan bagaimana teknik pembuatan single complete denture dengan kasus flat ridge posterior rahang bawah sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknik pembuatan single complete denture dengan kasus flat ridge posterior rahang bawah sesuai dengan prosedur laboratori. Dan manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai sumber informasi tentang teknik pembuatan single complete denture dengan kasus flat ridge posterior rahang bawah. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, gigi tiruan lepasan. Menurut Wagner dan Mendoza 2012, definisi dari gigi tiruan lepasan yaitu bagian prostodontia yang menggantikan satu atau beberapa gigi asli yang hilang atau seluruh gigi asli yang hilang dengan gigi tiruan dan didukung oleh gigi, mukosa kombinasi gigi, serta dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh penderita. Kemudian, tujuan dari pembuatan gigi tiruan lepasan yaitu untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi estetik, membantu mempertahankan gigi yang masih tertinggal, memperbaiki oklusi, serta mempertahankan jaringan lunak yang masih ada agar tetap sehat, menurut Wahyuni 2017. Macam-macam gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan lepasan secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, gigi tiruan lengkap lepasan. Yang kedua, gigi tiruan sebagian lepasan. Menurut Meggeri 2002, gigi tiruan lengkap lepasan yaitu gigi tiruan lepasan yang menggantikan seluruh gigi geligi asli beserta struktur pendukungnya baik pada rahang atas maupun rahang bawah. Selanjutnya, gigi tiruan sebagian lepasan. Menurut Yunanto et al. 2016, gigi tiruan sebagian lepasan
yaitu gigi tiruan lepasan yang berfungsi untuk menggantikan beberapa gigi asli yang hilang dengan dukungan tambahan dari gigi asli yang masih tertinggal dan terpilih yang akan digunakan sebagai gigi penyangga. Kemudian single complete denture. Menurut Arnevi dan Kusmaningati 2003, single complete denture adalah suatu gigi tiruan lengkap yang menggantikan seluruh gigi pada salah satu rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah yang berlawanan dengan gigi asli, gigi tiruan cekat, gigi tiruan sebagian lepasan, maupun gigi tiruan lengkap lepasan. Pembuatan single complete denture sangat berbeda dengan pembuatan full denture pada umumnya, karena pembuatan single complete denture memiliki antagonis berupa gigi asli, gigi tiruan cekat, gigi tiruan sebagian lepasan, maupun gigi tiruan lengkap lepasan, di mana kita harus memperhatikan kesejajaran oklusinya, menurut Bose 2017. Indikasi dan kontraindikasi dalam pembuatan single complete denture. Yang pertama, indikasi dalam pembuatan single complete denture meliputi 1. Gigi asli yang jumlahnya cukup dan tidak memerlukan gigi tiruan cekat atau sebagian lepasan. 2. Kehilangan gigi sebagian yang akan digantikan dengan gigi tiruan cekat atau kombinasi gigi asli dan gigi tiruan cekat. Yang ketiga, kehilangan gigi sebagian yang akan digantikan dengan gigi tiruan sebagian lepasan atau kombinasi gigi asli dan gigi tiruan sebagian lepasan. Yang keempat, gigi tiruan lengkap yang sudah ada atau dengan antagonis gigi tiruan lengkap yang didukung oleh implan. Yang terakhir, single complete denture juga diindikasikan untuk kehilangan gigi secara menyeluruh pada satu sisi rahang, yaitu rahang atas maupun rahang bawah. Sedangkan kontraindikasi pembuatan single complete denture menurut Deepak Nalaswamy et al. 2003, 1. Adanya kekuatan yang berlebih dan gigi antagonis asli cenderung memindahkan posisi gigi dari tempat semula. 2. Kekuatan yang besar dari gigi asli, khususnya gigi anterior, cenderung menghasilkan resorpsi residual ridge yang parah. 3. Gigi malposisi, ekstrusi, tipping, rotasi yang menyebabkan denture kurang stabil. Selanjutnya, resin akrilik. Salah satu bahan dari basis gigi tiruan yaitu resin akrilik. Resin akrilik terbuat dari campuran metil metakrilat atau MMA dan polimetil metakrilat atau PMMA, yaitu suatu polimer sintetis yang terbuat dari resin dan merupakan rangkaian panjang dari monomer-monomer metil metakrilat yang berulang menurut Anusavis 2004. Dan berikut merupakan gambar dari rumus kimia resin akrilik. Jenis-jenis resin akrilik. Menurut Sundari et al. 2016, berdasarkan setting reaksinya, resin akrilik dibagi menjadi dua. Yang pertama, resin akrilik polimerisasi kimia atau self-cure resins, yaitu jenis resin yang polimerisasinya cukup pada temperatur ruang dengan menambahkan bahan aktivator yaitu dimetil paratoluidin. Yang kedua yaitu resin akrilik polimerisasi panas atau heat cure resins. Jenis resin ini merupakan campuran antara monomer metil metakrilat dan polimer polimetil metakrilat yang dipolimerisasi dengan cara pemanasan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari resin akrilik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan utama dari gigi tiruan yang berbahan dasar akrilik yaitu biaya relatif lebih murah dan dapat dengan mudah dimodifikasi serta bisa diwarnai sesuai dengan warna gigi dan warna gingiva penderita, menurut Phillips 2004 dan Kaira 2010. Kelebihan lainnya yaitu tidak bersifat toksik, tidak mengiritasi jaringan, tidak menimbulkan bau, memenuhi syarat estetika, stabilitas dan retensi yang sangat baik, warna baik, serta mudah untuk direparasi, menurut Munaziroh dan Indrasari tahun 2000. Untuk kekurangan dari resin akrilik itu sendiri yaitu cenderung mudah patah apabila terjatuh, porositas yang tinggi, dan menyerap cairan baik air maupun bahan kimia seperti alkohol maupun etanol. Dan kerugian lainnya yaitu bersifat radiolution terhadap jaringan menurut G.C. Davenport tahun 2001. Selanjutnya alveolar ridge. Alveolar ridge merupakan bagian dari maksila dan mandibula yang berfungsi untuk menyongkong dan melindungi gigi. Alveolar ridge adalah bagian dari jaringan periodontal yang merupakan tempat melekatnya sementum dengan adanya ligamen periodontal. Selanjutnya retensi. Pengertian dari retensi yaitu suatu kemampuan untuk menahan gaya-gaya yang cenderung mengubah hubungan antara gigi tiruan dengan jaringan lunak mulut pada waktu beristirahat, menurut Azindra et al. 2013. Retensi pada gigi tiruan penuh dipengaruhi oleh tegangan permukaan adhesi, kohesi,
tegangan permukaan, dan tekanan atmosfer yang berhubungan langsung dengan luas daerah dukungan gigi tiruan. Yang pertama, adhesi. Adhesi merupakan mekanisme ketertarikan fisik antara molekul yang berbeda. Yang kedua, kohesi, yaitu mekanisme ketertarikan fisik antara molekul yang sama. Yang ketiga, tegangan permukaan antarfasial, yaitu daya tahan dua permukaan yang merekat dengan perantara selapis tipis cairan terhadap gaya yang memisahkannya. Dan yang terakhir, yaitu tekanan atmosfer, di mana suatu gaya tegak lurus yang terjadi searah dari daerah dukungan gigi tiruan, menurut Pridhana dan Nasution 2016. Kemudian flat ridge. Flat ridge adalah kondisi di mana area permukaan dari jaringan lunak bergerak yang mempengaruhi alveolar ridge rahang atas maupun rahang bawah, menurut Bansal et al. 2014. Flat ridge mudah bergerak di bawah daya tekanan oklusal karena dukungan pada alveolar ridge yang buruk, mengakibatkan retensi dari gigi tiruan menjadi terganggu, menurut Laban 2017. Selanjutnya bab 3, yaitu laporan kasus. Yang pertama, deskripsi kasus. Telah diterima model dari dokter gigi berupa sepasang model rahang atas dan rahang bawah yang terbuat dari gips keras tipe 3 dengan kasus flat ridge posterior pada rahang bawah. Terlihat kondisi pada rahang bawah pasien telah mengalami penurunan pada bagian posterior dengan antagonis yang terlebih dahulu telah dibuatkan gigi tiruan lengkap lepas akrilik. Pada laporan ini, yang dikerjakan adalah teknik pembuatan gigi tiruan lengkap lepas rahang bawah dengan kasus flat ridge posterior. Dengan bahan yang digunakan adalah resin akrilik. Prosedur yang pertama yaitu prosedur pencetakan. Proses pencetakan yang dilakukan oleh dokter gigi merupakan tahap yang penting untuk pembuatan single complete denture dengan kasus flat ridge, untuk mendapatkan hasil cetakan yang akurat sehingga dapat mendukung retensi serta stabilitas dari gigi tiruan. Prosedur pencetakan dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama yaitu pencetakan awal atau polymerization impression, yang kedua pencetakan fungsional yaitu secondary impression. Menurut Sari dan Sumarsongko 2016, pencetakan awal atau preliminary impression dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mukokompresi, sublingual, dan zona netral. Yang pertama yaitu teknik pencetakan mukokompresi. Teknik ini akan dilakukan pencetakan pada daerah mukosa otot yang bergerak dengan tujuan sebagai perluasan gigi tiruan tanpa menyebabkan terjadinya pelepasan gigi tiruan tersebut. Yang kedua, proses pencetakan sublingual. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan perluasan horizontal sayap lingual gigi tiruan, rahang bawah ke sublingual sehingga dapat diperoleh retensi dan stabilitas yang baik. Dan yang ketiga yaitu pencetakan dengan teknik zona netral, yaitu cara memposisikan anasir gigi tepat pada zona netral. Zona netral dapat diartikan sebagai daerah yang berada pada sekitar pergerakan pipi, bibir, dan lidah dalam keadaan seimbang. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan sendok cetak perseorangan. Pada tahap ini terdapat proses klinis dan proses laboratoris. Yang pertama yaitu pencetakan awal yang dilakukan oleh dokter gigi. Proses klinis ini yaitu proses pencetakan awal yang dilakukan menggunakan stok tray dengan bahan mukokompresif yaitu impression compound oleh dokter gigi. Kemudian dilakukan proses laboratoris oleh teknisi dengan membuatkan sendok cetak perseorangan atau individual tray dari hasil pencetakan awal menggunakan bahan self-cure. Dan kemudian dilakukan proses klinis lagi yaitu pencetakan fungsional yang dilakukan oleh dokter gigi menggunakan bahan light body vinyl polysiloxane atau VPS untuk rahang bawah. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan base plate resin akrilik dan galengan gigit. Model hasil dari pencetakan fungsional oleh dokter gigi kemudian dibuatkan base plate rahang bawah berbentuk lempeng dengan bahan self-cure akrilik oleh teknisi. Fungsi dari base plate tersebut sebagai penunjang kedudukan dari galengan gigit dan meningkatkan stabilitas serta retensi saat dilakukan pencetakan zona netral menurut Anand dan Prasad 2014. Kemudian dibuatkan galengan gigit rahang bawah di atas base plate yang telah dibuat. Galengan gigit dibuat dan dibentuk dengan benar agar memberikan dukungan yang baik untuk otot-otot labial dan bukal. Setelah dibuatkan galengan gigit, kemudian
dilakukan proses klinis lagi, yaitu proses penetapan gigit yang dilakukan oleh dokter gigi. Proses penetapan gigit yang dilakukan oleh dokter gigi pada penderita dilakukan dengan posisi galengan gigit yang berada di atas base plate resin akrilik. Hasil penetapan gigit menggunakan Facebook yang telah direkam oleh dokter gigi kemudian diserahkan kembali kepada teknisi dalam keadaan oklusi sentris. Tahap selanjutnya yaitu persiapan dan penanaman dalam artikulator. Sebelum dilakukan penanaman pada artikulator, usahakan keadaan oklusi sentris tidak berubah sama sekali. Kemudian, model kerja rahang atas dan rahang bawah diulasi menggunakan vaselin. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan yaitu pin horizontal harus terletak pada perpotongan insisal RA dan RB. Pin vertikal harus menempel atau menyentuh pada insisal table. Kemudian, memasang karet gelang pada artikulator sebagai acuan bidang oklusi. Setelah persiapan penanaman telah dilakukan dengan benar, tahap selanjutnya yaitu dilakukan penanaman dengan menggunakan gips lunak tipe 2 dengan cara menanam rahang atas terlebih dahulu tanpa merubah posisi oklusi sentris. Tunggu hingga gips setting, kemudian dilanjutkan dengan menanam rahang bawah seperti yang dilakukan saat menanam rahang atas. Selanjutnya, tahap penyusunan gigi. Tahap penyusunan gigi pada kasus flat ridge menggunakan teknik zona netral oleh teknisi sangat memberikan hasil gigi tiruan yang optimal saat digunakan oleh penderita. Selain itu, teknik zona netral juga sangat mengacu pada kondisi gigi tiruan dalam keadaan seimbang saat di dalam mulut dari gerakan otot, bibir, pipi, dan lidah, menurut Jobhari dan Patilasarani 2020. Tahap penyusunan dilakukan dengan menempatkan anasir gigi tepat di atas linggir sesuai dengan zona netral yang telah ditetapkan, sehingga kekuatan bukolingual dapat dinetralkan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan stabilitas gigi tiruan dan memberikan kenyamanan yang lebih besar. Salah satunya yaitu kejelasan bicara pada pasien atau penderita yang lebih, menurut Saravana Kumar et al. Tahun 2017. Lalu, pada saat tahap penyusunan, pastikan gigi rahang atas dan rahang bawah memiliki hubungan oklusi yang baik agar mendapatkan kontak secara maksimum. Setelah penyusunan selesai, kemudian hasil penyusunan dikembalikan kepada dokter gigi untuk dikoreksi stabilitas, retensi, dimensi vertikal, fonetik, hubungan sentris, dan estetika. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membentuk kontur pada bagian bukal dan lingual gigi tiruan agar estetika lebih didapat, menurut Srivastava et al. 2012. Selanjutnya, tahap packing akrilik. Tahap packing akrilik dilakukan oleh teknisi pada pembuatan single complete denture dengan teknik pencetakan zona netral sama seperti pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan pada umumnya, yaitu dengan jenis polimerisasi panas atau biasa disebut dengan heat cure resins. Pertama, adonan akrilik dibuat dengan mencampurkan monomer dan polimer di dalam wadah yang terbuat dari kaca. Setelah tercampur, tutup dan diamkan hingga mencapai tahap polimerisasi dose stage. Setelah itu, tahap deflasking. Tahap ini merupakan tahap melepaskan model kerja dari kuvet dengan cara memotong-motong gips menggunakan tang gips atau gergaji hingga model keluar secara utuh. Tahap selanjutnya yaitu tahap remounting dan selective grinding. Yang pertama, tahap remounting, yaitu prosedur pemasangan kembali model kerja gigi tiruan pada artikulator yang bertujuan untuk mengoreksi hubungan oklusal yang tidak harmonis dari gigi tiruan yang telah dibuat setelah selesai diproses. Kemudian yaitu tahap selective grinding. Tahap selective grinding yaitu suatu proses pengurangan selective occlusal adjustment atau penyelarasan oklusi dari gigi tiruan. Selective grinding juga dapat didefinisikan sebagai pembentukan kembali permukaan oklusi gigi dengan cara pengasahan untuk menciptakan hubungan kontak yang harmonis antara gigi tiruan, rahang atas maupun rahang bawah. Untuk cara kerja dari selective grinding yaitu ada dua. Yang pertama oklusi sentris dan oklusi eksentris. Yang pertama, tahap oklusi sentris pada tahap ini yaitu proses yang dilakukan dengan cara menempatkan articulating paper pada bidang oklusi gigi tiruan, kemudian dikatup-katupkan. Setelah itu, akan terdapat bekas dari articulating paper
dan bagian tersebutlah yang harus diasah atau dikurangi. Bagian yang dikurangi yaitu bagian visur dan fossa saja, sampai pin vertikal benar-benar menyentuh pada bidang incisal table. Yang kedua, tahap oklusi eksentrik. Pada tahap ini, yang dilakukan yaitu mengkoreksi sisi kerja dan sisi keseimbangan dengan cara menggerakkan artikulator ke kiri dan ke kanan dengan menggunakan articulating paper yang diletakkan di atas bidang oklusi. Sisi kerja atau working side yaitu proses pengasahan yang dilakukan dengan menggunakan hukum Bull, yaitu buccal upper, lingual lower. Untuk sisi keseimbangan atau balancing side, yaitu tahap pengasahan dengan menggunakan hukum anti-Bull, dan pin vertikal harus menyentuh pada incisal table. Selanjutnya, finishing dan polishing. Finishing merupakan proses untuk menghilangkan defek permukaan atau goresan yang terjadi pada saat proses pembuatan terjadi. Biasanya, tahap ini dilakukan dengan cara menggerinding atau mengurangi permukaan gigi tiruan. Sedangkan polishing adalah proses untuk menghasilkan permukaan dari gigi tiruan yang mengkilap. Biasanya tahap ini dilakukan dengan menggunakan mesin pulas dengan cone yang diberi pumice dan brush yang diberi bahan crape. Selanjutnya bab 4 pembahasan. Yang pertama, tahap pencetakan. Terdapat penjelasan bahwa pada pasien dengan kasus flat ridge yang telah dibuatkan single complete denture dengan teknik pencetakan mukokompresi, sublingual, dan zona netral oleh dokter gigi, mendapatkan hasil bahwa pasien dari dokter gigi merasa gigi tiruannya lebih kuat, stabil, dan terasa nyaman saat dipakai, menurut Soraya dan Mailoa tahun 2013. Yang kedua, bahan pencetakan. Yang pertama, proses pencetakan awal menggunakan stock tray dengan bahan mukokompresif yaitu impression compound oleh dokter gigi. Yang kedua, pencetakan fungsional rahang bawah menggunakan bahan light body vinyl polysiloxane atau VPS, di mana bahan ini dipakai karena memiliki keakuratan yang baik saat proses pencetakan dan mampu menghasilkan cetakan dengan distorsi yang sedikit, menurut Putranti dan Rizky tahun 2018. Selanjutnya, bahan sendok cetak perseorangan. Pemilihan bahan self-cure memiliki banyak keunggulan, seperti memiliki sifat yang biokompatibel, keakuratan dimensi yang baik, setting time yang singkat, bentuk yang stabil, mudah dimanipulasi, dan harga relatif murah. Pemilihan bahan self-cure juga memberi kemudahan saat membuat pegangan pada sendok cetak. Pegangan dapat ditambahkan sesuai dengan keinginan dan bisa dipotong sesuai dengan panjang yang diinginkan, seperti yang sudah ditandai pada model, kemudian dirapikan dan dilakukan finishing, menurut Terry D.A. et al. Tahun 2010. Selanjutnya, bahan base plate. Base plate resin akrilik yang berbentuk lempeng pada rahang bawah dibuat dengan menggunakan bahan self-cure akrilik, karena bahan tersebut memiliki tingkat stabilitas yang baik dan cocok dipakai untuk melakukan proses pencetakan zona netral pada pasien. Selain itu, proses pengerjaannya relatif lebih singkat dan tidak mudah berubah bentuk daripada menggunakan malam merah, sehingga dapat meningkatkan retensi dan stabilitas pada gigi tiruan. Yang terakhir, teknik penyusunan gigi. Penyusunan gigi dengan prinsip zona netral yaitu penyusunan anasir gigi yang diletakkan di atas daerah zona netral yang telah ditetapkan dengan inklinasi dan posisi yang benar. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kekuatan yang diberikan otot sehingga mendapatkan kestabilan yang baik pada gigi tiruan. Pada prinsip penyusunan zona netral, anasir gigi tidak disusun langsung di atas ridge karena akan mengurangi stabilitas, sebab gigi tidak didukung oleh otot-otot sekitarnya. Maka, pentingnya prinsip penyusunan gigi pada zona netral dalam pembuatan single complete denture yaitu pada saat penentuan kembali daerah tersebut di dalam mulut yang tidak bergigi, di mana seharusnya anasir gigi ditempatkan sehingga gaya yang dihasilkan oleh otot-otot tidak akan mempengaruhi kestabilan single complete denture. Menurut Fitri Aziza tahun 2016. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan, pembuatan single complete denture pada rahang flat ridge sangat memerlukan cetakan yang akurat dari dokter gigi untuk memperoleh daerah pendukung sebagai penunjang retensi dan stabilitas yang baik dari gigi tiruan. Tak hanya itu, tahap penyusunan gigi tepat pada zona netral yang dilakukan oleh teknisi juga merupakan tahap penting dalam menunjang keberhasilan pembuatan single complete denture pada rahang flat ridge yang stabil dan retentif. Saran,
Sangat dibutuhkan suatu kerjasama dan komunikasi yang baik antara teknisi gigi, dokter gigi, dan pasien yang kooperatif. Teknisi gigi juga harus memiliki pengetahuan yang luas dalam tahap pengerjaan single complete denture pada rahang flat ridge sehingga akan didapatkan single complete denture resin akrilik yang stabil, retentif, nyaman, serta dapat mengembalikan fungsi pengunyahan, fungsi bicara, dan fungsi estetik saat digunakan oleh penderita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.